Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Sukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler, serta teman-teman kelas 6.02 yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi biologi molekuler dengan judul epigenetik dan epigenomik. Adapun untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Koirunisa Dugus Mastuti dengan MPM terakhir 042, kemudian ada Wahyu Putri Ambar Arum dengan MPM terakhir 045, kemudian ada Edian Rizky Agung Nugroho dengan MPM terakhir 048, dan yang terakhir ada Isna Robiatul Adawiyah dengan MPM terakhir 098. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 topik bahasan. Yang pertama ada pengertian dari epigenetik dan epigenomik. Yang kedua ada metilasi DNA. Yang ketiga ada regulasi epigenetik. Dan yang keempat ada epigenetik pada bakteri, tumbuhan, hewan, serangga, manusia, dan mamalia. Oke, kita masuk pada topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari epigenetik dan epigenomik. Oke, yang pertama ada epigenetik, di mana epigenetik ini adalah suatu mekanisme intrinsik yang merubah ekspresi gen bukan dengan merubah sekuen DNA, tetapi dengan memodifikasi DNA dan protein kromosom histon. Epigenetik juga diartikan sebagai perubahan ekspresi gen yang tidak disebabkan oleh perubahan sekuen DNA, di mana terjadinya proses epigenetik ini merupakan konsekuensi adanya interaksi antara gen dan lingkungannya dan dapat terjadi akibat tidak terekspresinya informasi genomik. Epigenesis mencakup seluruh mekanisme yang menyebabkan perbedaan ekspresi gen pada sel-sel tertentu, di mana pengaturan dari epigenetik ini ditentukan oleh metilasi DNA, modifikasi histon, ekspresi gen mRNA, dan faktor transkripsi jaringan. Untuk mekanisme tersebut mencakup metilasi DNA, konfigurasi kromatin, atau kombinasi keduanya. Konsekuensi dari mekanisme tersebut adalah sebuah spektrum gen-gen yang aktif dan gen-gen yang tidak aktif pada setiap tipe sel yang ada. Epigenesis juga meliputi mekanisme yang bertanggung jawab menentukan program genetik untuk perkembangan, di mana mekanisme ini bergantung pada proses-proses seperti persinyalan sel dan berbagai interaksi seluler lainnya. Pada tahun 1940-an, Conrad Waddington pertama kali memperkenalkan istilah epigenetik yang menjelaskan interaksi gen dengan lingkungan sehingga mempengaruhi perkembangan dan embriologi. Secara garis besar, epigenetik ini meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, dan non-coding RNA. Di antara 3 mekanisme ini, metilasi DNA adalah yang paling banyak dipelajari. Oke, yang selanjutnya ada epigenomik. Epigenomik adalah studi tentang modifikasi epigenetik dari materi genetik di dalam skala genomik. Unit genetika yang termodifikasi ini disebut dengan epigenom. Epigenomika berbeda dengan epigenetika dalam cakupan luasannya, di mana untuk epigenetika ini terfokus pada studi mengenai pewarisan modifikasi selain mutasi pada DNA, sedangkan untuk epigenomika ini mempelajari proses dalam level genomik individu. Sebagaimana halnya studi genomika dan proteomika, ciri khas dari studi epigenomika modern melibatkan proses komputasi data dalam jumlah besar. Untuk modifikasi epigenetik yang dipelajari dalam studi ini melibatkan beberapa unit studi lain seperti lokasi modifikasi DNA, seperti metilasi atau metilonom, lokasi modifikasi histon atau kromatom, lokasi rekaman genom impritom, dan lokasi interaksi DNA atau interaktom. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari genom dari suatu organisme atau virus. Genomika dapat dikatakan sebagai cabang genetika apabila dilihat secara historik.
Meskipun dalam genomika digunakan banyak metode yang berasal dari cabang biologi lain. Rekaman genomik atau genomic imprinting adalah suatu fenomena di mana ekspresi sebuah alel pada individu atau organisme dengan sistem reproduksi seksual tidak seimbang dan dapat menjadi berbeda tergantung pada sumber induk alel tersebut. Yang selanjutnya, ada komponen yang terlibat dalam proses mekanisme epigenetik, di mana yang pertama ada DNA methyl transfer, yang merupakan enzim yang berperan dalam membentuk dan mempertahankan sel dengan DNA bermetilasi dan dikenal dengan adanya 3 katalis aktif DNMT, yaitu DNMT1, DNMT3A, dan DNMT3B, di mana untuk DNMT1 itu berperan sebagai methyl transfer yang mempertahankan pola metilasi pada DNA 6, sedangkan DNMT3A dan DNMT3B berperan menginisiasi metilasi de novo dengan membentuk pola metilasi. Kemudian yang kedua ada metil CpG binding protein. Yang ketiga ada histone modification enzyme, di mana ini terdiri dari histone diasetil, histone asetil, dan histone metil transfer yang bertanggung jawab pada modifikasi histon dan kromatin remodeling. Yang keempat ada ATP-dependent remodeling complex. Enzim ini dapat mengubah struktur kromatin dengan mengganggu atau menggerakkan nukleosom. Hal ini meningkatkan aksesibilitas nukleosom DNA yang sangat diperlukan dalam beberapa tahapan transkripsi. Kemudian untuk topik bahasan yang kedua adalah metilasi DNA. Metilasi adalah penambahan gugus metil pada C nomor 5 dari sitosin. Metilasi bukan disebut mutasi karena sitosinnya tetap sitosin, hanya ditambahi metil dan tidak ada perubahan nukleotida. Di dalam epigenetik, ini yang dianggap penting adalah CG karena memiliki 3 ikatan hidrogen dibandingkan AT yang hanya memiliki 2 ikatan hidrogen. Zat yang berperan adalah asam sulfat dan metionin. Ada istilah CpG dalam epigenetik ini, namun berbeda dengan CpG island. Bedanya adalah CpG island terletak di promotor, sedangkan CpG biasa ini jumlahnya bisa 1 atau 2 lokasi di mana saja dan sebagian besar mengalami metilasi. Mengalami metilasi ini diharapkan agar dapat menjaga stabilitas kromosom. CpG island adalah daerah yang paling sedikit 200 pasang basa dengan persentase guanin dan sitosin lebih dari 50%. Namun pada kondisi fisiologis, CpG island ini sebagian besar tidak mengalami metilasi, karena jika termetilasi akan terjadi pembungkaman gen sehingga mengakibatkan yang berada di sebelah promotor yang seharusnya ditranskripsikan malah bisa ditranskripsikan. Karena posisinya di promotor, maka dapat membungkam ekspresi gen. Karena tambahan metil pada C membuat struktur kimia akan berubah, sehingga tidak bisa ditempeli oleh faktor-faktor inisiasi transkripsi, sehingga proses atau protein aktifaktor tidak bisa mengaktifasi kompleks protein inisiasi transkripsi ini, lalu menyebabkan MBP atau metil binding protein menempel pada metil di sitosin pada daerah promotor. Padahal MBP ini bukan protein faktor inisiasi, maka transkripsi tidak bisa berjalan. Jika ada DNA yang seharusnya termetilasi namun tidak termetilasi, ada enzim endukasi yang mengenalinya, yaitu metilase. Ini lebih simpel, di mana pada mamalia terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah grup DNA methyl transfer yang berfungsi dalam mempertahankan pola metilasi DNA, dan kedua, MBP atau metil binding protein yang berperan dalam membaca tanda metilasi pada DNA. Proses metilasi dapat dilihat pada gambar berikut ya, teman-teman.
Umumnya, CBG Island tidak bermetilasi pada jaringan normal kecuali pada beberapa kasus berikut. Yang pertama, genomic imprinting. Pada penelitian perdana tentang pengidentifikasian gen imprinting adalah gen insulin-like growth factor 2 atau IGF-2 pada tikus dan kemudian gen sejenis ini dapat diidentifikasi pada manusia. Berbeda dengan genom manusia yang merupakan pengekspresian dari alel ayah dan ibu, imprinted gen bersifat haploid dan memiliki pola yang bergantung pada alel yang pertama kali terbentuk. Mekanisme genomic imprinting sangatlah kompleks dan belum dapat dipahami sepenuhnya, tetapi disebutkan bahwa metilasi DNA berperan dalam mekanisme ini. Beberapa imprinted gen berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta menyeimbangkan kecepatan pertumbuhan janin. Pada tahun 1989 diperkenalkan teori parent-offspring conflict model, yaitu sifat dari gen ayah yang mengoptimalkan kebugaran reproduksi keturunannya dengan mempromosikan pertumbuhan mereka, dan gen ibu yang akan mendapat keuntungan dari melestarikannya sumber dayanya sendiri dan mendistribusikan sumber daya ibu yang terbatas secara setara untuk semua keturunan saat ini dan masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh faktor pertumbuhan spesifik janin yang diekspresikan secara paternal yang merangsang pertumbuhan dan IGF-2R yang diekspresikan secara maternal yang menetralkan IGF-2 dengan mentransmisikan ke dalam kromosom yang degradasi sehingga menghambat pertumbuhan embrio. Yang kedua ada ekkomrosal inactivation, di mana diartikan sebagai sebuah mekanisme yang menyeimbangkan ekspresi X-linked gen antara laki-laki 1 kromosom X dan perempuan 2 kromosom XX. Kromosom inactivation ini bersifat monoalel dan satu dari kromosom F pada perempuan menjadi inaktif dari awal proses perkembangan akibat dari transkripsi gen XIST atau sebuah transkrip non-coding yang menginduksi perubahan kromatin sehingga secara sitologi kromosom ini tampak seperti bar body pada nukleus. Mekanisme inaktivasi ini merupakan atau memerlukan bantuan metilasi DNA dalam hipermetilasi CBG Island. Yang ketiga ada tisu spesifik gen. Sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, metilasi DNA dikenal sebagai pengatur ekspresi gen pada jaringan tubuh. Ekspresi gen ini terbatas pada beberapa jenis sel seperti kulit, saluran nafas, dan rongga mulut. Sel-sel ini membawa promotor serpin B5 yang termetilasi dengan hipoasetilasi histon dan struktur kromatin yang sulit diakses. Yang keempat ada gambling specific gen. Gen ini tidak dapat diekspresikan pada jaringan somatik yang normal, tetapi pada berbagai jenis tumor. Melanoma associated antigen adalah gen yang pertama kali diidentifikasi dan kini sekitar 90 jenis gen telah diidentifikasi seperti MAGE, GAGE, PAGE, dan EAGE. Penelitian membuktikan bahwa pada jaringan somatik normal, gen memiliki jumlah metilasi DNA yang tinggi, sedangkan ditemukan banyak DNA tidak bermetilasi pada sel kanker. Yang selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu regulasi epigenetik. Proses epigenetik merupakan suatu proses di mana suatu ekspresi gen dapat dimodulasi tanpa gangguan pada sekuen nukleotida dari gen tersebut. Regulasi epigenetik berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan dan memberikan suatu batasan kontrol transkripsi dari ekspresi gen.
Stabilitas struktur DNA memerlukan replikasi DNA yang akurat dan gangguan pada hal ini dapat menimbulkan penyakit autoimun, gangguan genetik, dan kanker. Komponen kunci regulasi transkripsi epigenetik meliputi manajemen yang akurat pada metilasi gen dan mempertahankan struktur kromatin. Regulasi epigenetik adalah bagian ekspresi genetik pada suatu individu yang tidak melibatkan sekuen DNA. Regulasi epigenetik memodifikasi fenotip atau ekspresi gen suatu individu sehingga dijadikan tidak berdasarkan dengan perintah genotip yang harus terjadi. Dampaknya bisa berlanjut sepanjang kehidupan sel atau individu yang mengalaminya atau bahkan bisa berlanjut ke beberapa generasi sesudahnya. Mekanisme yang melibatkan regulasi ini atau mekanisme epigenetik yang umumnya adalah yang pertama, gen beralih atau jumping gen atau tronposom. Tronposom adalah DNA yang dengan sendirinya dapat berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah posisinya. Tronposom dapat berpindah-pindah tempat pada satu molekul DNA atau pada suatu kromosom. Tronposom digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis atau untuk menyisipkan penanda. Keberhasilan para ahli dalam melakukan rekayasa genetik terhadap berbagai organisme tidak lepas dari peran tronposom. Tronposom atau elemen loncat mula-mula ditemukan oleh Barbara M.A. Cliptock. Untuk sampai pada penemuan tentang adanya tronposom, Barbara mempelajari penyebab terjadinya variasi warna biji jagung. Yang kedua ada metilasi atau etiliasi DNA dan protein histon. Pada tahun 1940-an, Conrad Waddington pertama kali memperkenalkan istilah epigenetik yang menjelaskan interaksi gen dengan lingkungan sehingga mempengaruhi perkembangan dan embriologi. Metilasi DNA adalah proses biologis penambahan gugus metil ke dalam susunan molekul DNA. Proses metilasi ini dapat mengubah aktivitas suatu segmen DNA tanpa merubah sekuen dari DNA tersebut. Jika metilasi terletak di daerah gen promotor, maka metilasi DNA umumnya berperan sebagai penghambat transisi gen. Proses ini dapat terjadi karena saat metilasi DNA terdapat peranan protein inhibitor yang berikatan pada daerah transkriptor faktor pada sekuen DNA. Faktor yang membungkus untaian DNA disebut dengan histon. Suatu gen tidak dapat terekspresi atau terbaca jika daerah sekuen gen tersebut terikat erat di sekitar protein histon. Dengan memodifikasi protein histon, peneliti ini dapat meregulasi sekuen gen target sehingga mampu menonaktifkan gen tertentu sementara waktu. Modifikasi protein histon dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan gugus kimia pada protein histon, sehingga akan meregulasi suatu gen apakah dapat terbuka atau tertutup. Yang ketiga ada paramutasi. Paramutasi diartikan sebagai interaksi antara dua alel pada satu lokus, di mana satu alel menginduksi perubahan yang dapat diwariskan pada alel lainnya. Perubahan mungkin dalam pola metilasi DNA atau modifikasi histon. Alel yang menyebabkan perubahan dikatakan paramutagenetik, sedangkan alel yang diubah secara epigenetik disebut dengan paramutabel. Sebuah alel paramutabel mungkin telah mengubah tingkat ekspresi gen yang dapat berlanjut pada keturunan yang mewarisi alel itu, meskipun alel paramutagenetik itu mungkin tidak ada lagi. Melalui permulaan yang tepat, paramutasi ini dapat menghasilkan saudara kandung yang memiliki urutan genetik yang sama, tetapi dengan fenotip yang berbeda. Oke, untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu epigenetik pada bakteri, tumbuhan, hewan, serangga, manusia, dan mamalia. Oke, yang selanjutnya ada epigenetik pada bakteri. Epigenetik sangat penting dalam eukariota, terutama metazoa. Ia memerankan penting berbeda dalam bakteri
di mana yang terpenting dalam eukariota ini menggunakan mekanisme epigenetik terutama untuk mengatur ekspresi gen yang jarang dilakukan oleh bakteri. Namun, bakteri ini menggunakan metilasi DNA post-trelikatif secara luas untuk kontrol epigenetik interaksi DNA protein. Bakteri juga menggunakan metilasi adenin DNA, bukan metilasi sitosin DNA, sebagai sinyal epigenetik. Metilasi adenin DNA ini penting dalam virulensi bakteri pada organisme seperti Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Yersinia, Haemophilus, dan Brucella. Oke, yang selanjutnya ada epigenetik pada tumbuhan. Yang pertama ada pengertian epigenetik dan signifikansinya bagi tumbuhan, di mana epigenetik ini diartikan sebagai perubahan ekspresi gen, perubahan fenotip, kemudian dapat diturunkan melalui mitosis maupun meiosis dan tidak melibatkan perubahan sekuens DNA. Untuk fungsi fisiologis tanaman sangat bergantung pada proses epigenetik, di mana perubahan fenotip pada tanaman ini seringkali berhubungan dengan perubahan epigenetik. Dapat dilihat untuk panah ya, tanda panah ini, di mana perubahan atau proses epigenetik ini dapat memacu pembungaan. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme epigenetik. Yang pertama ada metilasi DNA, contohnya normalitas buah mantel dari tanaman kelapa sawit dari kultur jaringan. Kemudian silencing terkait RNA, contohnya ketika tanaman terserang virus. Kemudian ada modifikasi histon, dan yang terakhir ada perubahan bentuk kromatin. Contohnya mekanisme pembungaan setelah musim dingin di negara 4 musim. Yang selanjutnya yang ketiga ada metilasi DNA. Metilasi adalah penambahan gugus metil pada C nomor 5 dari sitosin menjadi 5-metil-sitosin. Enzim metil transfer DNA dan kemudian peran dari metilasi sitosin dalam perkembangan tanaman. Yang pertama ada ekspresi gen dari beberapa gen pada perkembangan benih. Yang kedua, kontrol waktu pembungaan dan morfogenesis bunga. Yang selanjutnya ada epigenetik pada hewan. Epigenetik menyakup seluruh mekanisme yang menyebabkan perubahan ekspresi gen. Pengaturan epigenetik ini ditentukan oleh metilasi DNA, modifikasi histon, dan ekspresi gen mRNA. Perubahan dalam epigenetik tidak terjadi dalam DNA itu sendiri, melainkan terjadi pada lingkungan di sekitarnya. Enzim dan bahan kimia lain mempengaruhi molekul DNA untuk membuat protein atau sel-sel baru. Gen tidak berubah, namun beberapa gen diaktifkan untuk dinonaktifkan sesuai dengan interaksi antara gen dan lingkungan. Meskipun kode genetik tidak berubah, ekspresi kode genetik tersebut bergantung pada faktor pemicu lingkungan seperti manajemen dan fasilitas pemeliharaan, stres, air, iklim, bahan kimia, diet atau nutrisi selama kehamilan yang berdampak pada anak yang dihasilkan. Di mana beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji epigenetik yang terjadi pada ternak yang disebabkan oleh nutrisi zat berbahaya seperti racun dan agen penyebab infeksi pada hewan yang terpapar yang mempengaruhi ekspresi gen turunannya. Metilasi dan demetilasi gen termasuk dalam mekanisme epigenetik, yaitu adanya penambahan gugus metil pada DNA. Berdasarkan struktur gen, sekuens gen GH memiliki daerah CpG island di bagian promotor sebagai pengatur transkripsi yang berhubungan dengan pola metilasi seperti kejadian gen silencing atau gen nonaktif maupun sebaliknya. Perubahan pada daerah CpG island dapat merubah regulasi pola ekspresi gen, di mana menurut Fanning et al. Tahun 2014 melakukan penelitian epigenetik transgenerasi pada ternak babi jantan dengan diet tinggi mikronutrien yang membuktikan adanya metilasi DNA pada hati dan otot di generasi kedua atau F2.
Yang selanjutnya ada epigenetik pada serangga. Para peneliti mengklaim bahwa mereka telah membuka rahasia genetik akan sensitivitas tinggi pada lebah madu terhadap perubahan status larva lebah. Para ilmuwan dari Inggris dan Australia berpikir temuan mereka ini bisa membantu menunjukkan hubungan antara nutrisi makan, pengaruh lingkungan, dan perkembangan serangga. Lebah madu hidup dalam koloni kompleks yang terdiri atas puluhan ribu individu. Sebagian besar adalah betina pekerja yang tak mampu bereproduksi, mengabdikan hidupnya untuk menemukan makanan di bunga, dan tugas lain merawat larva dalam sarang. Temuan mereka muncul dalam jurnal Insect Biochemistry and Molecular Biology. Mereka memiliki ratu yang berumur lebih lama untuk bereproduksi. Ketika ratu lebah ini meletakkan telur-telurnya, lebah pekerja ini dapat menentukan apakah nantinya larva tersebut ini akan menjadi lebah pekerja atau lebah ratu setelah dewasa. Untuk jenis makanan untuk larva ini diperuntukkan sesuai dengan perkembangannya. Larva yang ditakdirkan menjadi lebah pekerja diberi serbuk sari dan nektar, sedangkan larva ratu ini diberi makanan royal jelly. Perbedaan di antara jenis makanan ini dipertahankan selama seumur hidup lebah-lebah itu. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kode histon, sebuah proses perubahan genetik dari protein yang di dalam ini dikenal dengan perubahan epigenetik. Dari pengetahuan bagaimana kode histon ini bekerja, berpikir bahwa tanda pada protein histon ini mungkin bertindak sebagai pengontrol bagaimana larva itu berkembang. Yang selanjutnya ada epigenetik pada manusia. Salah satu contoh peran perubahan epigenetik pada kehidupan manusia adalah perbedaan yang terlibat pada dua orang kembar identik. Kembar identik terjadi melalui pembuahan satu sel telur yang diikuti oleh pembelahan zigot di dalam rahim dan berkembangnya masing-masing zigot menjadi dua janin. Karena berasal dari satu sel telur, kedua janin akan memiliki DNA atau gen yang identik. Walaupun demikian, dua orang yang kembar identik tetap memiliki perbedaan, misalnya karakter diri dan kerentanan terhadap suatu penyakit. Hal tersebut disebabkan oleh paparan lingkungan yang didapatkan oleh kedua orang kembar tersebut yang berpotensi menghasilkan status epigenetika yang berbeda. Pada tingkat seluler, epigenetika sangat berperan pada proses diferensi sel. Selama perkembangan organisme, sel-sel yang kurang khusus atau pluripoten akan membelah dan berkembang menjadi sel-sel multipoten yang kemudian akan berdiferensi menjadi berbagai sel khusus seperti sel otot, sel lemak, sel darah, dan sel saraf, dan lain-lainnya. Berbagai penelitian menunjukkan peran epigenetika dalam proses terjadinya penyakit seperti kanker dan gangguan metabolisme seperti obesitas. Melalui analisis mendalam terhadap sel-sel kanker, para peneliti ini berhasil mengidentifikasi mutasi pada gen-gen yang mengkode enzim-enzim epigenetika yang bertugas untuk memodifikasi DNA dan histon. Yang juga sangat menarik perhatian kita adalah temuan para ilmuwan bahwa status epigenetika dapat diubah oleh faktor lingkungan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak yang menyebabkan terjadinya obesitas dilaporkan berkaitan dengan perubahan status metilasi pada beberapa gen. Sebaliknya, setelah mendapat intervensi penurunan berat badan, status metilasi DNA pada orang yang sebelumnya obesitas memiliki kesamaan dengan orang yang tidak obesitas. Ditambah lagi, latihan fisik juga dilaporkan dapat menyebabkan perubahan epigenetika. Untuk kondisi tubuh seseorang ini tidak hanya ditentukan oleh sekuen DNA atau gen, tetapi juga oleh keadaan lingkungan dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi aktif atau tidaknya suatu gen melalui mekanisme epigenetika. Hal ini didukung oleh hasil berbagai studi yang menunjukkan bahwa status epigenetika ini bukanlah suatu hal yang menetap secara permanen, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Yang terakhir ada epigenetik pada mamalia. Epigenetik ini didefinisikan sebagai mekanisme regulasi stabil jangka panjang ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan urutan DNA. Mekanisme epigenetik termasuk metilasi DNA, modifikasi histon seperti asetilasi, sumulasi, ubikuitinasi, dan metilasi, dan RNA non-coding. Pada mamalia, embriogenesis awal merupakan proses atau periode kritis untuk pembentukan epigenom. Obesitas ibu dapat mempengaruhi plasenta dan lanskap epigenetik pada bayinya. Penelitian ini dilakukan oleh GZJ et al. Pada tahun 2019 menemukan bahwa metilasi DNA di daerah metilasi ini di diferensial gen PEG3 diubah pada spermatozoa keturunan dari ibu obesitas, tetapi tidak terpengaruh pada spermatozoa keturunan dari ibu diabetes. Perubahan epigenetik pada janin sebagai konsekuensi dari paparan faktor terkait obesitas ibu dalam rahim dapat memiliki efek persistan dan menyebabkan kelainan metabolisme pada usia lanjut. Mitokondria itu memerankan peran penting dalam metabolisme dan menyediakan sumber energi utama. Untuk disfungsi dari mitokondria ini telah diidentifikasi pada awal embriogenesis pada ibu obesitas, di mana menunjukkan bahwa obesitas ibu sebelum pembuahan dikaitkan dengan perubahan mitokondria pada oosit dan zigot tikus. Oosit tikus dan embrio dengan obesitas telah meningkatkan potensi membran mitokondria, tingkat fosforilasi oksidatif yang lebih tinggi, dan meningkatkan produksi spesies oksigen reaktif dibanding dengan ibu yang kurus. Jumlah salinan mtDNA juga meningkat sebagai respon terhadap kerusakan oksidatif. Itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.